Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang surat Al-Waqiah dan bagaimana faidahnya dan bagaimana bacanya. Dan ini akan dijelaskan oleh Wida Mansur. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat kalian. Mari kita sama-sama menyimak videonya. Kita mau ngajakin teman-teman buat baca Waqiah bareng. Jadi kalau kebetulan kalian lagi punya hajat, lagi punya impian, lagi punya keinginan, lagi punya kepengen, ayo merapat ke sini. Kita bakalan ngobrol bareng tentang apa sih yang menjadi impian teman-teman saat ini. Gitu. Ini gue baru mulai live, udah ada yang nanyain aja mau kenanya dari mana, Kak. Ini mau kena MAB, guys. Mau kena milenial anti bokeh. Bagus banget ya. Bagus banget. Cepat udah 2000. Iya, sabar say. Kita tunggu yang lain buat datang. Oke, jadi teman-teman, kalau kalian sekarang yang hafal surat Al-Waqiah ya udah kita baca bareng, tapi kalau yang nggak hafal kalian boleh ambil Qur'annya, nanti kita baca bareng-bareng. Di sini gue juga udah ada Qur'an. Tapi sebelum kita tuh ngaji gitu ya, gue tuh pengen bincang-bincang dulu nih sama teman-teman. Apa sih yang menjadi impian terbesar kalian saat ini? Dan kalau secara manusia gitu ya, maksudnya secara manusiawi, kalian tuh bisa ini nggak sih? Kalian tuh yakin nggak sih kalau impian itu tuh bakal tercapai? Kira-kira gitu. Gimana? Apa yang menjadi impian kalian, dan kira-kira kalian tuh percaya nggak sih kalau itu tuh bisa tercapai? Yang lagi halangan sebenarnya nggak apa-apa, ikut baca aja, atau kalau nggak mau baca ya udah dengerin aja. Gitu. Nah, jadi gini guys, sebelum kita ngaji juga ya, gue tuh pengen sedikit cerita tentang kenapa sih kita harus baca surat Al-Waqiah, atau lebih tepatnya kenapa sih surat Al-Waqiah gitu kan. Sebenarnya semua surat yang ada di Quran pastinya tuh bagus ya kan, pastinya bagus, baik, punya fadilahnya sendiri-sendiri. Tapi kan kita sebagai orang awam nggak mungkin kan kita baca semua surat gitu loh, dan kita bener-bener baca tiap hari kan nggak mungkin gitu. Pertama karena kita tidak sesoleh atau tidak sesoleha itu. Yang kedua kita tidak serajin itu. Dan yang ketiga karena waktu juga kan, jadi nggak mungkin banget gitu kita baca 30 juz setiap hari kan, nggak mungkin gitu. Makanya ada satu surat yang menjadi fadilah terbukanya rezeki, yaitu surat Al-Waqiah. Biasanya gue tuh kalau lagi ngerasa sempit, lagi ngerasa kecil hati, lagi dikecilin sama orang, lagi bener-bener kayak butuh yang namanya pertolongan, butuh yang namanya rezeki dari Allah gitu ya. Apalagi kalau rezekinya tuh maunya banyak sekaligus gitu, gue tuh langsung ngedawamin surat Waqiah ini. Jadi gue langsung baca surat Waqiah, karena pada saat kita butuh pertolongan, sesungguhnya kan kita tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun selain Allah sendiri. Ada masalah yang emang kita bisa gitu minta tolong sama manusia, tapi banyak juga masalah yang cuma Allah yang bisa nyelesain semuanya gitu loh. Kayak lunas utang misalnya. Ya apalagi kalau utangnya tuh banyak banget gitu kan, utangnya sampai jutaan, bahkan sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Kalau itu judulnya cuma Allah doang yang bisa nolongin. Iya, siapa juga kan ada gitu saudara kita yang mau minjemin duit ratusan juta, puluhan juta. Ada gitu orang yang mau minjemin kita duit 1 juta, 5 juta, belum tentu gitu. Jadi pada saat gue lagi menghadapi persoalan atau ujian yang cuma Allah yang bisa nyelesain, gue langsung lari ke sini. Gue langsung lari ke surat Al-Waqiah. Dan gak cuma soal masalah doang, tapi kayak kalau kalian punya impian, kalian punya cita-cita gitu ya, itu bisa dibawa ke sini gitu. Ya kan, cuma Allah yang bisa nyampein kita ke titik dimana kita pengen kesana gitu kan. Contoh nih kayak ada yang pengen jadi PNS misalkan ya, ada yang pengen lulus tes gitu, ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang udah buka usaha tapi pengen nambah omsetnya. Ya maka sudah sepatutnya kita balikin lagi gitu kepada Allah. BTW kalau misalkan kalian mau bertanya boleh banget, nanti kita akan bahas di akhir setelah ngaji insyaallah. Oke, kalau gitu teman-teman, di sini udah 3.000 orang ya. Udah 3.000 orang, mudah-mudahan
semua yang join di live malam ini, 3.000 orang ini, gue yakin 3.000-3.000-nya ini pasti punya hajat dan impiannya masing-masing. So kalau gitu, mari kita baca bareng-bareng surat Al-Waqiah, insyaallah. Nanti setelah selesai ngaji, gue akan bahas lebih lanjut why Al-Waqiah, gimana cara ngamalinnya, dan segala macam. Sekarang kita baca aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. Ini kalian yang di rumah sambil dibaca ya, ikutin ya, sambil di rumah nih nonton live, buka Quran sambil ikut baca. Oke? Bismillah. Walahmi tayrim mimma yashtahun وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. Teman-teman yang lagi ngeliatin live Waqiah ini sambil diketik apa yang menjadi impian kalian, apa yang menjadi cita-cita kalian, ketik di bawah ya, sambil ikutin juga ngajinya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم
كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita selesai juga nih baca Waqiah di live malam ini. Nah, buat teman-teman, balik lagi ya, kenapa sih surat Waqiah? Karena memang Al-Waqiah itu dikenal mempunyai fadilah yang bisa memperluas, memperlancar, dan membuka pintu rezeki. Rezeki itu kan sifatnya ada banyak ya teman-teman. Bisa soal uang, bisa soal kesempatan, bisa soal umur, kesehatan, bisa soal keluarga, bisa soal orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, teman-teman, lingkungan yang baik. Rezeki itu sifatnya ada banyak banget gitu. Back again ya, yang tadi gue bilang di awal gitu. Kenapa sih gue seneng banget ketika sedang menghadapi masalah kemudian baca surat Waqiah, apalagi masalah yang hanya Allah yang bisa menyelesaikannya gitu kan. Karena ya memang masalah itu kan datangnya dari Allah gitu. Ujian itu datangnya dari Allah. Maka yang punya jawaban dari segala ujian ya tentunya Allah gitu. Nah, kemarin kan gue sempat bilang di story gue ya, banyak yang nanya sama gue kayak, "Wir, kok lo bisa sih punya ide banyak? Kok lo bisa sih bikin milenial anti bokeh misalnya? Kok lo bisa sih punya ide bikin sesuatu gitu?" Dan idenya tuh tiba-tiba. Sebenarnya nggak tiba-tiba juga gitu. Gue punya satu mentor terbaik yang ada di dalam hidup gue, yaitu bokap gue sendiri, alhamdulillah. Jadi bokap gue tuh bilang, "Kak, kalau kamu mau jago bikin kue, kira-kira kamu bakal pergi kemana?" Gue jawab, ya gue bakal pergi, gue bakal cari orang yang bisa bikin kue gitu kan. Oke, kalau kamu mau pinter masak, kira-kira kamu akan nyari siapa? Ya bakal nyari tukang masak, bakal nyari chef buat belajar masak gitu kan. Oke, kalau kamu ya mau jadi fashion designer misalnya, atau kamu mau jadi penjahit misalnya, kemana kamu belajarnya? Ke tukang jahit gitu kan. Sama halnya ketika kita pengen masalah kita selesai, ya kita larinya ke siapa? Ke orang atau ke tempat yang dimana masalah itu bisa selesai, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita lagi buntu teman-teman, ketika kita lagi pusing banget gitu kan, pasti kita pernah yang ngerasa buntu, ngerasa pusing, ngerasa puyeng gitu kan. Aduh, ini kok masalah nggak kelar-kelar, aduh kok ini impian kayaknya jauh banget gitu, nggak kecapai gitu ya. Ya kita komunikasi lah sama Allah gitu, kita ngobrol lah sama Allah gitu. Nah, cara kita ngobrol sama Allah tuh bagaimana? Ya dengan kita baca Quran, itu seperti kita berkomunikasi sama Allah gitu. Balik lagi di awal, kan gak mungkin, bukan gak mungkin sih, mungkin sebenarnya, tapi hampir tidak mungkin lah kalau ada gitu ya, kita bisa ngamalin satu hari baca satu Quran, gak mungkin, 30 juz, gak mungkin. Pertama gue bilang apa? Kita tidak sesoleh dan tidak sesoleha itu. Kecuali memang ada temen-temen nih yang emang bener-bener soleh-soleha gitu ya, bisa gitu sekali sehari tuh baca 30 juz gitu, tapi kan ya manusiawi lah, kita ada capeknya, ada kegiatannya, jadi nggak mungkin kan baca Quran seharian gitu 30 juz gitu. Maka solusinya apa? Ya kita pilih gitu, kita amalin salah satu aja surat dari Quran. Syukur-syukur bisa 4 surat pilihan ya kan, ada Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, Waqiah gitu ya.
Tapi kalau misalkan bener-bener nggak bisa 4, ya udah 1 waqiah gitu. Nah, ketika gue baca waqiah, gue sedang memvisualisasikan juga seperti gue sedang berbicara sama Allah gitu. Seperti gue sedang ngadu sama Allah, seperti gue sedang minta jawaban sama Allah. Jadi pada saat gue baca tuh gue nggak hanya baca, gue membayangkan seakan-akan kayak Allah tuh seakan-akan ada di depan gue gitu. Kayak kita curhat sama temen, kita cerita sama temen ada di depan kita, dia dengerin kita. Nah, ketika baca Quran tuh gue juga sama gitu. Gue membayangkan, memvisualisasikan kalau Allah tuh ada di dekat gue gitu. Jadi ketika gue baca Quran, terus setelah baca waqiah, gue akan ngangkat tangan kan, terus gue berdoa gitu, ya Allah, saya lagi kepengen ini itu, saya lagi punya masalah ini itu, tolong dong ya Allah selesain gitu guys. Jadi kalau kita lagi punya impian, hajat, cita-cita, kan banyak ya dari kita yang bingung gitu. Gue tuh gimana ya caranya supaya impian gue tercapai? Simple, dengan kita berbicara gitu, dengan kita berkomunikasi sama Allah. Nah, salah satunya cara supaya kita komunikasi sama Allah selain sholat, yaitu dengan baca Quran. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kan gue bikin gerakan ya W30H. Gue bikin gerakan baca waqiah 30 hari. Nah, di situ kita istiqomahin tuh selama 30 hari baca terus. Selama 30 hari kita memvisualisasikan kalau Allah itu benar-benar seperti teman kita. Ya, walaupun sebenarnya peribahasa ini cuma peribahasa aja ya, tapi kita membayangkan Allah itu seperti mentor kita. Allah itu seperti teman kita. Allah itu seperti orang tua kita yang bisa mendengar isi hati kita, yang bisa mendengar masalah kita, keluh kesah kita tuh pengennya apa gitu. Teman-teman kan gini ya, kalau kita punya masalah, kemudian kita punya orang yang bisa dengerin masalah kita, kira-kira kalian tuh bakalan seneng gak sih? Ada yang dengerin curhatan kalian, ada yang ada yang nampung curhatan kalian, dan kita pasti lebih seneng lagi kalau orang itu nggak cuma denger doang, tapi dia bisa ngebantuin gitu kan. Masalahnya kan tidak semua orang berkapasitas bisa bantuin kita gitu loh. Yang ada gini, kita cerita nih keluh kesah kita cerita nih kita lagi susah, terus orang itu bilang apa? Ya, lu lagi baru segitu doang, gua nih begini. Jadi malah jadi perbandingan gitu loh. Pernah gak sih lu kayak cerita sama orang tapi malah ajang banding-bandingan gitu kan, malesin kayak gitu kan. Makanya sekarang mendingan kita curhat, cerita langsung sama yang maha bikin yang gak mungkin jadi mungkin, yaitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kenapa gue bikin gerakan W30H, untuk ngebangun gitu ya rasa kepercayaan kita, keyakinan kita, iman kita gitu terhadap Allah, bahwa ya cuma dia gitu yang bisa ngabulin, cuma dia yang bisa bikin mungkin gitu. Dan alhamdulillah, insya Allah guys, gue juga punya kabar gembira nih. Ngomong-ngomong waqiah ini, insya Allah gue lagi bikin journey planner gitu ya. Jadi kalian bisa bisa nge-track gitu ya, bisa ngeliat kalian tuh udah baca waqiah sampai mana aja sih gitu. Jadi nanti satu buku itu isinya kayak ada schedule baca waqiah selama 30 hari, terus ada quotes dan ada journey kayak impian kalian tuh apa. Jadi ketika kalian nyampe ke hari ke-30, kalian lihat lagi tuh journey-nya, mana aja yang udah kecapai, mana yang kekabul dan segala macam gitu. Nanti kan ya, insya Allah sebentar lagi. Oke guys, kalau kalian mau tahu lebih lanjut lagi soal W30H, gue udah bikin videonya juga di YouTube, jadi kalian bisa tonton di channel gue, Wirda Mansur. Sekarang kita baca doa yuk. Buat teman-teman yang tadi udah nulis apa yang menjadi hajatnya di komentar dan apa yang menjadi cita-citanya di komentar, silakan kalian angkat tangan. Walaupun gue tahu rasanya kayak aneh banget gitu, padahal cuma kayak layar doang, tapi kenapa gue harus ngangkat tangan gitu kan? Oke, gini. Sekarang nih udah mau detik-detik menjelang penghujung Ramadan. Jadi waktu terbaik juga untuk berdoa, kita maksimalin di menjelang terakhir Ramadan ini untuk betul-betul berdoa. Apalagi mau nuzulul Quran, itu bagus banget ya. Apalagi kita mau Lailatul Qadar juga. Jadi ini waktu yang tepat banget buat berdoa. Ayo semua angkat tangan. Yang di rumah angkat tangan ya. Tinggalin dulu layarnya, angkat tangan. Baca bareng-bareng sama gue ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui,
Tolong ya Allah, kabulkan semua hajat teman-teman yang nulis di komentar live malam ini. Apa yang menjadi masalah mereka, apa yang mereka hadapi, apa yang menjadi persoalan mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka. Ya Allah, kabulkan hajat semuanya. Ya Allah, bukakan pintu rezeki sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya buat kami ya Allah. Siapa aja yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan, yang sedang menghadapi ujian, terutama di soal ekonomi dan apapun yang sedang mereka jalani saat ini, ya Allah, bukakan pintu kemudahan seluas-luasnya kepada mereka semua dan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, buat kami juga istiqomah untuk mengamalkan surat Al-Waqiah ini sampai kami betul-betul bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kami. Ya Allah, perluas jangkauan kami, beri kami ilmu, beri kami wawasan, beri kami kepahaman yang belum pernah kami ketahui sebelumnya, ya Allah. Mudah-mudahan di tahun ini, di tahun 2021 ini menjadi betul-betul jalan di mana kami semua bisa sukses dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan gue juga minta doanya ya teman-teman. Insyaallah tanggal 1 Mei 2021 ini, besok kita mau buka batch milenial anti bokeh lagi. Minta doanya juga, mudah-mudahan teman-teman yang bergabung di MAB sukses, jaya, bisa menghidupi keluarganya, bisa menghidupi dirinya, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang, insya Allah. Minta doanya buat milenial anti bokeh, minta doanya juga buat gue pribadi, minta doanya buat keluarga gue juga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang tapi berkah, umur yang panjang tapi nggak sia-sia. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani gue baca waqiah malam ini. Sekarang gue udah doain tuh doa-doa kalian ya, yang ada di komentar tadi selama kita baca waqiah. Mudah-mudahan segera terijabah. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa, gue juga tadi udah ngasih spoiler sedikit. Insya Allah gue bikin W30H Journey Planner. Gue ciptain satu buku di mana kalian bisa nge-track perjalanan kalian baca surat Al-Waqiah. Terus di situ ada journey buat nulis impian kalian juga di situ, sama quotes-quotes yang insya Allah bikin kita makin semangat buat mengejar impian kita. Makasih banyak semuanya, selamat beristirahat. Jangan lupa besoknya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.